masih ragu-ragu dalam pelaksanaan ibadah umrah, misalkan ada sesuatu larangan yang tidak sengaja Bapak Ibu langgar, kemudian membuat hati Bapak Ibu kurang nyaman atau merasa umrah pertama kita kenal, maka bisa disempurnakan pada umrah yang kedua ini. Kain ihramnya ya. Jadi nanti kita akan mengganti pakaian ihram itu di Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Harusnya kalau di schedule di Masjid Jiranah ya Bun ini. Masjid Jiranah ya. Karena kenapa kami tidak arahkan ke Masjid Jiranah? Pertama, kita sudah telat 1 jam. Ya. Jadi sempat ini semua bisnya udah pada masuk telat. Dan kedua, kita akan berhenti di Arafah ya. Mungkin kemungkinan besar untuk di Jabal Sur kita tidak berhenti. Kita tidak berhenti di sana karena pertama mungkin parkirannya sangat crowded Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada space tempat untuk kita napak tilas langsung di sana. Itu kalau misalnya sebenarnya kami ingin sekali mengajak Bapak Ibu turun. Pertama karena mengingat waktunya yang sudah sangat terbatas, karena sebelum zuhur kita sudah sampai di mana, di hotel kita kembali untuk prepare makan siang, kemudian sholat zuhur di Masjidil Haram ataupun di hotel nanti, dan kumpul di lobi untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemungkinan ya kita pasti juga telat untuk pulangnya dari city tour atau ziarah kita. Ya, oleh sebab itu ringkas saja 40 menit. Kemudian lanjut Musdalifah, Mina, Jabal Qurban, Jamarat, lalu kemudian melintasi Jabal Nur, dan nanti destinasi terakhir kita yaitu di mana? Di Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Baik, Bapak Ibu ya, Allah, ini sedang dibangun tower namanya Burj Khadijah. Jadi kemungkinan 2030 nanti termasuk tower Zamzam, tower kita itu semuanya digusur itu Bapak Ibu. Hotel yang kita tempati itu akan digusur untuk diganti Burj Khadijah. Jadi Burj Khadijah itu, Tower Khadijah namanya, itu 2 kali lipat tingginya dibandingkan dengan Burj Khalifa Dubai. Ada yang tahu tentang mengenai Burj Khalifa Dubai? Hah? Dengar aja. Belum tahu. Coba dengar di Google. Jadi itu merupakan salah satu bangunan tertinggi di dunia. Tapi rencananya dari MBS atau Muhammad bin Salman itu akan dibangun 2 kali lipat ya, sehingga nanti untuk perluasan haram kemudian akan bersambung ke sana. Pernah nginep sana Ustaz? Ya? Pernah nginep sana? Nah, bagi yang pernah nginep di sana mungkin Masya Allah luar biasa Ibu ya. Jadi bangunannya megah dan segala macam. Dan memang sangat estetik banget untuk bangunannya. Nah, ini di sini juga nggak mau kalah. Ya biasa mainan Sultan begitu. Iya. Sultan nggak mau disaing. Iya, tinggi-tinggian. Dan itu salah satu, dan kita nggak usah gembira karena memang kata Rasulullah SAW, salah satu tanda akhir zaman atau kiamat itu adalah bangunan-bangunan di kota Mekah lebih tinggi daripada gunung. Itu salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat. Kasihan yang jomblo. Itu yang Halloween itu Iya. Tiba-tiba udah kiamat aja. Kan dibilang di Quran tuh ya katanya mau dibawa ke lubang biang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah area Kudai ya. Kemudian di samping kanan kita, ini di depan tertulis Masyru' Al-Malik Abdullah bin Abdul Aziz di Suqya Zamzam. Jadi di sini tempat produksinya air Zamzam di sini Bapak Ibu, samping kanan kita. Jadi yang dari Masjidil Haram itu kurang lebih 5 meter ya, dari arah Multazam itu ada sumur Zamzam. Itu jadi semuanya di dalam tuh sudah dibuatkan pipa, di mana pipa-pipa tersebut mengalirkan air, semuanya disalurkan ke sini. Dan kemudian di sini dikemas ya, airling lagi dikemas ya, kemudian untuk diperjualbelikan atau nanti dihadiahkan kepada jamaah umrah maupun jamaah haji. Jadi kalau kita beli langsung di sini itu lebih murah, kurang lebih 3 real. Biasanya itu 7 real sampai 10 real. Kalau di sini lebih murah. Seapa? Ya? Seapa? 5 liter. 5 liter. Tapi harus pakai paspor atau pakai igamah kalau orang sini. Pakai KTP lah ya kalau yang mungkin di sini. Dan insya Allah kita dapat untuk hadiah zam-zamnya itu per 5 liter bagi jamaah umroh. Ada yang dapat zam-zam. Jadi walaupun
kita udah mengemasnya lalu kemudian kita taruh di koper, itu tetap diperiksa karena memang aturan daripada maskapainya kalau kemarin ya, termasuk Lion, SV maupun Garuda, kalau yang landing ataupun take off dari internasional yang baru itu, yang Abdul Aziz International Airport di Jeddah yang baru, itu semuanya tidak bisa. Nah baru-baru ini kurang lebih rezeki-rezekian, nasib-nasiban. Nah jadi berapa puluh ribu liter gitu, pokoknya hampir 100 kontainer lah ya untuk mengantarkan air dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kontainer. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa ini kayaknya lemes banget semua? Banyak sekali tempat-tempat destinasi bersejarah yang perlu untuk kita kunjungi. Cable car nggak? Biar kita siapkan dari sekarang. Ya kalau misalkan udah ke Taif berarti satu paket Ibu, gitu. Ya, Ada ya. jadwal kita kereta nggak bus apa Bu Madini boleh aja kita mah. Intinya kalau misalkan ke Taif ya harus pagi-pagi kita kumpulnya. Nah seperti itu. Masjid Aqdas dan traveling atau cable car itu. Jadi harus memang benar-benar pagi, kalau bisa sebelum subuh. Tolong. Ya Allah. Oke, dipersiapkan saja Bapak Ibu karena besok kita sudah check out. Jadi dari nanti malam itu semuanya sudah packing ya. Ada yang kira-kira mengemas air zam-zam? Itu nanti semua jamaah itu menanggung resiko. Jadi harus disuruh bongkar. Apalagi yang terminal yang baru ini ketatnya Masya Allah. Jadi memang harus kalau misalkan benar-benar ingin packing, itu packing yang rapi, diisolasi, kemudian bungkus plastik, isolasi lagi, taruh di dirapihin dengan baju, benar-benar safety-nya tuh aman. Jadi kalau misalkan masih ada ketetes, itu akan kedeteksi, ya semua koper-koper disuruh bongkar dan itu akan menghambat daripada check-in kita. Karena sering terjadi kasus-kasus seperti itu. Jamaah kurang kuat untuk rahmah. Yang ketiga adalah Jabal Nur. Kalau di Madinah itu ada Jabal Uhud, Rahmah. ada Jabal Habsyi, Rio Jabal. ada Jabal Sur, ada juga Jabal Sur di sana di kota Madinah. Cuman dia bentuk lebih kecil dan warnanya kemerahan. Nah, beberapa tempat ini, beberapa bukit ini menurut sejarahnya, sirahnya itu adalah tempat-tempat di mana ada yang masih ingat? Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi selama 12 tahun, 5 itu paling akurat. Sus mengatakan memang 13 tahun. Tapi setelah kembali untuk diteliti, benar-benar para ulama itu serius dalam mengungkapkan sirah nabawiyah. Maka dari berbagai macam institut itu meneliti tentang perjuangan Rasulullah SAW, maka ketemu angkanya dan sepakat bahwa Rasulullah SAW dakwah di kota Mekah itu kurang lebih 12 tahun 5 bulan 13 hari, yang semuanya kalau dikumpulkan itu masa Rasulullah berjuang di kota Mekah maupun kota Madinah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Di mana 2 bulan 22 hari, sekali lagi dengan asumsi ayat yang terakhir yang turun itu bukan al-yauma akmaltu. Kemudian Rasulullah SAW wafat, beliau itu wafatnya di bulan hari kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal. Nah, masih ada risalah kenabian dari mulai Zulhijjah ataupun sampai ke Rabiul Awal, maka dipastikan pada saat itu ayat yang turun adalah ayat surat Al-Baqarah ayat kurang lebih 281. Itu disebutkan wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Nah, ayat itu yang terakhir yang turun 9 hari menjelang Rasulullah SAW wafat. Nah, kalau kita bagi ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah itu berdasarkan periode, itu yang paling tepat. Ya, memang ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan berdasarkan berdasarkan tepat, ada yang berdasarkan waktu. Mohon maaf, yang tadi itu berdasarkan periode, itu yang paling tepat ya. Ada yang berdasarkan disebut ayat apa? Ayat Mekah, ayat yang tidak diturunkan Mekah Madinah dinamakan ayat apa? Kan kita sering dengar ada ayat Madaniyah, surat Madaniyah maupun surat Makkiyah, ya kan? Nah, para Ahlul Quran tahu semuanya itu. Nah, yang paling tepat adalah pembagian secara periode.
qoblal hijrah dan ba'dal hijrah. Jadi kalau ayat yang turun berdasarkan dengan waktu. Nah, 22 tahun 2 bulan 22 hari ini adalah dengan asumsi ayat yang terakhir yang turun itu adalah 281